Oke, welcome back to my channel dan di sini kita akan membahas yang namanya VPN. Bukan VPN ya. Jadi bukan VPN ya, tapi bandwidth tunneling dan Metro Ethernet. Perbedaannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi seperti ini ya untuk tunneling. Yang pertama ada tunneling, yang kedua adalah Metro Ethernet. Perbedaannya antara bandwidth tunneling dan Metro Ethernet. Oke, yang pertama kita akan tambahkan terlebih dahulu sebuah router ya atau cloud ya. Misalkan ini sumber internet ya. Ini sama-sama sumber internet nanti. Terus kita kasih bawah. Oke. Setelah itu untuk tunneling dia pakainya itu adalah sebuah ini ya, server ya. Nah, sampingnya ya. Mungkin seperti ini ya. Sama yang bawah. Oke, dua dulu. Oke, mungkin seperti ini untuk gambarannya. Ya, sini saya akan jelaskan untuk yang tunneling bandwidth ya. Terus yang kedua nanti akan saya jelaskan Metro Ethernet dengan bandwidth ya. Oke, yang pertama untuk yang tunneling itu yang biasanya yang digunakan adalah seperti ini. Ada kita di posisi kanan ini. Terus yang kedua adalah ISP yang kita tumpangi. Terus setelah itu internet ya, internet ini ya. Jadi kita ini istilahnya terkoneksi dengan ISP dan ISP terkoneksi dengan internet. Nah, untuk tunneling itu biasanya digunakan ketika dari ISP yang kita tumpangi ini terjadi gangguan mungkin untuk internet yang untuk game, misalkan Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan lain-lain ya. Misalkan dia trouble atau pingnya sedikit bengkak, maka kita bisa membuat tunneling atau kita bisa berlangganan tunneling ke server tunneling yang sudah ada atau kita mau buat. Misalkan kita mau buat di Singapura ya, itu bisa setelah kita sewa sebuah eh, cloud ya, cloud atau CHR atau Mikrotik cloud ya, yang nantinya untuk difungsikan sebagai tunneling untuk ke internet. Jadi internet ini adalah isinya banyak ya, seperti global global internet ya. Jadi semuanya ada di sini ya, seperti itu. Nah, itu yang digunakan untuk tunneling. Ya, kita akan membelokkan trafik ke server tunnel supaya lebih stabil. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, ada mungkin kalau koneksi kita untuk Instagram, untuk Facebook sangat lemot sekali. Setelah kita traceroute ke ISP yang kita punya, ternyata ada timeoutnya. Nah, setelah itu kita mungkin bisa mempunyai opsi yaitu menyewa sebuah VPN server yang ada di server tunnel ini sehingga untuk kita ke server tunnel ini akan semakin bagus ya. Jadi tidak ada timeout ya seperti itu. Itu yang untuk tunneling bandwidth. Seperti itulah gambarannya. Terus yang Metro Ethernet bagaimana? Untuk yang Metro Ethernet sendiri itu seperti yang di bawah. Misalkan saya di sini kita, terus ESP kita tadi. Misalkan saya berlangganan Telkom ya. Nah, Telkom sendiri di sini adalah ada yang namanya kebijakan FUP ya. Dan tentunya itu sangat mengganggu kita sekali kalau kita ingin menggunakan internet kita dengan kecepatan yang tinggi, maka kalau sudah FUP akan terjadi perlambatan. Nah, di Telkom sendiri itu ada yang namanya untuk bisnis itu ada yang namanya Astinet. Tapi Astinet itu sangat mahal sekali. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita bisa menyewa Metro Ethernet dari Telkom, dari ISP kita yang ada di sini ya. Ya, ISP kita di sini dan dia bekerja sama dengan bukan dia ya, tapi ISP yang akan kita ambil itu akan bekerja sama dengan ISP yang kita tumpangi, misalkan Telkom. Karena apa? Mungkin ISP ini tidak punya jalur ke tempat kita ya. Dan dia itu harus menyewa sebuah jalur yang namanya Metro Ethernet
yaitu Metro Ethernet sendiri itu adalah jalur kosong yang dipunyai oleh ISP yang punya ya, yang dipunyai itu karena memang untuk Telkom itu adalah yang terluas, maka bisa menjangkau di pelosok-pelosok yang lain. Ya, seperti itu. Itu bisa seperti itu. Yang kedua, mungkin bisa kerjasama dengan E-Forte ya. Terus ada Icon atau Fiberstar atau apa ya itu. Pokoknya banyak sekali lah caranya ya. Jadi untuk Metro itu sebenarnya jalur kosong yang digunakan untuk mengirim internet istilahnya ya dari ISP yang kita akan berlangganan ke tempat kita. Yang tentunya dari ISP ini itu tidak mempunyai apa namanya jalur yang menuju tempat kita, makanya dia harus sewa jalur yang namanya Metro Ethernet supaya dia eh, sampai di tempat kita dengan menyewa ISP yang ada atau yang bisa menjangkau tempat kita seperti itu. Nah, selanjutnya untuk internetnya bagaimana? Nah, internetnya sendiri itu untuk ISP A setelah bekerja sama dengan ISP yang kita atau yang setelahnya itu bukan ISP kita ya, tapi ISP yang dia tumpangi. Kalau sudah bekerjasama biasanya itu akan inden sekitar satu bulanan lah istilahnya. Nah, untuk cara kerjanya biasanya dia itu tergabung di dalam satu data center, misalkan di Cyber di Jakarta, dia akan mengirim apa namanya internetnya itu lewat ISP yang kita tumpangi, terus menuju ke tempat kita. Jadi kita itu langsung terhubung dengan ISP ini, tapi memakai jalur yang ISP yang biru ini ya. Ya, istilahnya kita langsung terhubung dengan ISP A, tetapi dia melewati jalur dari ISP B ya, ISP B seperti itu. Jadi hanya menyewa jalur. Dan tentunya untuk bulanannya akan lebih mahal karena kita harus menyewa dua. Yang pertama, internet dari ISP A dan jalur dari ISP B. Makanya untuk Metro itu 1 giga kisarannya adalah 40 juta ya. 40 juta, 50 juta lah. Seperti itu. Terus ISP ini ya, itu juga terhubung dengan internet ya, juga sama. Cuman perbedaannya tadi ya. Jadi untuk tunneling dia itu untuk mungkin ada yang timeoutnya atau mungkin agak lelah, dia itu menyewa untuk server tunnel. Tapi untuk yang Metro dia itu memang menyewa dari seluruh internet yang ada di ISPA. Jadi itulah perbedaannya antara tunneling dan Metro Ethernet yang secara umum ya, seperti itu.